Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian hari ini? Tema kita hari ini adalah Birrul Walidain, berbakti pada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang mengekspresikan rasa hormat, kasih sayang, dan ketaatan kepada kedua orang tua. Ini melibatkan pengakuan terhadap peran penting mereka dalam hidup anak dan usaha nyata untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berbakti kepada kedua orang tua mencakup keseimbangan antara menghormati dan menghargai keduanya secara adil, tanpa membedakan antara satu orang tua dengan yang lainnya. Doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. 1. Pintu surga yang pertengahan. 2. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho kedua orang tua. 3. Menjadi doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membuka pintu taubat. Mari kita saksikan contoh cerita seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Selamat menyaksikan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Nah, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati, Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku, Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Uwais, apa
Apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya Bu, marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab, Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Itulah tadi salah satu contoh cerita berbakti kepada kedua orang tua. Hukum berbakti pada orang tua. Birrul walidain hukumnya fardu wajib ain bagi setiap muslim. Artinya, setiap muslim wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika kita tidak berbakti kepada orang tua, yang pertama, seorang anak yang berbuat durhaka kepada orang tuanya tentu akan mendapatkan dosa-dosa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tak hanya mendapatkan dosa besar, ia juga akan mendapatkan laknat dari Allah selamanya. Yang ketiga, sudah mendapatkan kutukan dari Allah. Jelas saja, ia tidak akan bisa masuk surga di akhirat nanti. Yang keempat, meskipun ia selalu berbuat baik kepada orang lain, bakalan percuma karena semua amalan kebaikannya tidak akan diterima. Dan yang terakhir, dalam hidupnya tidak ada keberkahan baginya karena Allah sudah tidak menyukai hambanya yang masih durhaka kepada orang tua. Kesimpulan yang bisa diambil dari cerita tersebut ialah ibu sudah mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusui dan merawatnya hingga besar. Sementara ayah akan mengupayakan segala hal terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada alasan apapun yang membolehkan anak melawan orang tuanya. Semua anak dilarang berkata kasar kepada orang tua. Bahkan tidak diperkenankan untuk berkata dengan nada yang tinggi saat berbicara dengan orang tua. Tujuannya agar orang tua tetap ridho dengan jalan yang dipilih anaknya, sebab ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Demikian pula murkahnya Allah tergantung pada murkah kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.